Perang Israel-Hamas semakin memanas, tapi ada kejadian mengejutkan yang mungkin belum kamu dengar. Amerika Serikat diserang oleh pasukan Yaman yang didukung oleh Iran, dan yang lebih heboh lagi, IDF, Israel Defense Forces, justru terlihat membela Hamas. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu memberikan update dan informasi terkini dari seluruh dunia. Kalau kalian baru bergabung, pastikan untuk terus mengikuti channel ini supaya nggak ketinggalan berita penting lainnya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, dan tentunya subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan yang paling penting, tulis juga sholawat di kolom komentar. Yuk! Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan. Oh iya, dari mana asal kalian? Tulis di kolom komentar ya. Perang antara Israel dan Hamas adalah salah satu konflik yang paling kompleks dan sudah berlangsung selama beberapa dekade, melibatkan banyak pihak dan memiliki dampak yang sangat luas, baik secara regional maupun internasional. Konflik ini berakar pada ketegangan sejarah, klaim teritorial, dan identitas agama serta politik, yang sulit untuk dipahami secara sederhana. Untuk memahami eskalasi terbaru dan mengapa peristiwa ini menarik perhatian dunia, kita perlu melihat sejarah dan dinamika yang telah membentuk perang ini. Konflik antara Israel dan Palestina dimulai jauh sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Sejak akhir abad ke-19, ketegangan sudah mulai muncul antara warga Yahudi yang ingin mendirikan negara di tanah yang secara historis dianggap sebagai tanah air mereka, dan penduduk Arab Palestina yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Pada saat itu, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman, dan kemudian menjadi mandat Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Selama periode ini, arus imigrasi Yahudi meningkat, yang memperburuk ketegangan dengan komunitas Arab Palestina yang merasa terancam akan kehilangan tanah dan hak mereka. Ketegangan ini puncaknya pada tahun 1947, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengusulkan untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab. Rencana ini diterima oleh masyarakat Yahudi, tetapi ditolak oleh negara-negara Arab dan organisasi Palestina, yang menganggap pembagian ini tidak adil. Pada tahun 1948, setelah Inggris menarik diri, Israel memproklamasikan kemerdekaannya, yang langsung memicu serangan dari negara-negara Arab tetangga. Ini adalah titik awal dari serangkaian perang yang terus berlanjut hingga hari ini. Perang yang terjadi pada tahun 1948, yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Israel bagi orang Yahudi atau Nakba bagi orang Arab Palestina, menghasilkan hasil yang menentukan. Wilayah yang direncanakan untuk menjadi negara Arab diambil alih oleh Israel. Dan ratusan ribu orang Palestina terpaksa mengungsi atau menjadi pengungsi di negara-negara tetangga. Pada saat itulah, ketegangan mulai terbangun di seluruh wilayah, dengan banyak orang Palestina merasa mereka telah kehilangan tanah air mereka, dan mereka bertekad untuk mendapatkan kembali apa yang menurut mereka adalah hak mereka. Selama bertahun-tahun, konflik ini tidak hanya berkisar pada perang terbuka antar negara, tetapi juga melibatkan pemberontakan dan perlawanan dari kelompok-kelompok Palestina. Salah satu kelompok yang paling dikenal dalam sejarah perlawanan Palestina adalah Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, yang dipimpin oleh Yasser Arafat, yang berjuang untuk pembentukan negara Palestina melalui pendekatan diplomatik dan militer. Namun, pada akhir 1980-an, muncul kelompok baru yang memperkenalkan pendekatan perlawanan yang lebih radikal dan keras, yaitu Hamas. Hamas dibentuk pada tahun 1987 selama Intifadah, pemberontakan, pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza. Berbeda dengan PLO yang lebih moderat dan memiliki kecenderungan untuk berunding dengan Israel, Hamas memiliki ideologi Islamis yang sangat kuat, yang menganggap Israel sebagai negara yang tidak sah dan harus dihancurkan. Hamas menganggap perlawanan bersenjata sebagai cara utama untuk mencapai tujuan mereka, dan mereka segera mendapatkan dukungan besar dari kalangan Palestina yang merasa frustrasi dengan kegagalan diplomasi dalam mencapai perdamaian dan kemerdekaan. Pada tahun 2006, Hamas berhasil memenangkan pemilu di Gaza dan mendirikan pemerintahan mereka sendiri di wilayah tersebut, setelah sebelumnya memperoleh pengaruh besar melalui serangkaian serangan terhadap pasukan Israel. Kemenangan ini menandai titik balik besar dalam dinamika politik Palestina, karena Hamas menggantikan Fatah, pemerintah yang lebih moderat dan berusaha bernegosiasi dengan Israel, sebagai kekuatan dominan di Gaza.
Sejak saat itu, Gaza dan tepi barat, yang dikuasai oleh Fatah, mulai terpisah secara politik dan militer, dengan kedua wilayah tersebut memiliki pemerintahan dan ideologi yang sangat berbeda. Konflik Israel-Hamas mencapai titik baru setelah Hamas berkuasa di Gaza, dengan serangkaian serangan balasan dan eskalasi kekerasan yang lebih sering terjadi. Israel, yang menanggapi dengan blokade dan serangan udara terhadap Gaza, mulai memperkenalkan serangan militer besar-besaran untuk menghancurkan infrastruktur Hamas, seperti terowongan-terowongan yang digunakan untuk mengirimkan senjata dan serangan roket. Sementara itu, Hamas terus meluncurkan roket-roket dari Gaza menuju wilayah Israel, yang seringkali mengenai kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Hal ini menyebabkan kematian dan kerusakan yang besar di kedua belah pihak, serta memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Israel menerapkan kebijakan blokade terhadap Gaza, dengan alasan untuk mencegah Hamas mengakses senjata dan persediaan lainnya yang dapat digunakan untuk menyerang Israel. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan penderitaan besar bagi warga sipil Gaza, yang terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang sangat besar. Blokade ini telah menjadi salah satu alasan utama mengapa Hamas terus mendapatkan dukungan dari sebagian besar penduduk Gaza, yang merasa bahwa satu-satunya cara untuk melawan Israel adalah melalui perlawanan bersenjata. Di sisi lain, Israel merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain mempertahankan diri mereka dari serangan Hamas. Selama bertahun-tahun, Israel mengembangkan sistem pertahanan yang sangat canggih, termasuk sistem Iron Dome yang dapat mencegat roket-roket Hamas sebelum mencapai wilayah pemukiman Israel. Namun, meskipun sistem ini sangat efektif, seringkali ada roket yang berhasil lolos atau serangan yang menargetkan warga sipil, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan besar. Konflik Israel-Hamas tidak hanya mempengaruhi kawasan Timur Tengah, tetapi juga melibatkan banyak negara besar di dunia. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, selalu memberikan dukungan politik, militer, dan ekonomi kepada negara Yahudi ini. Selain itu, banyak negara Arab dan Muslim di dunia, seperti Iran, mendukung perjuangan Palestina dan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok seperti Hamas. Iran, khususnya, telah menjadi salah satu sekutu utama Hamas, memberikan dukungan berupa senjata, pelatihan militer, dan bahkan dana untuk operasional Hamas di Gaza. Namun, di sisi lain, banyak negara barat yang lebih mendukung Israel dalam perang ini. Mereka berpendapat bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari ancaman yang datang dari Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris. Negara-negara seperti AS dan Inggris seringkali memveto resolusi yang mengutuk tindakan Israel di Dewan Keamanan PBB, sementara negara-negara seperti Rusia dan Cina cenderung mengambil posisi yang lebih netral, meskipun mereka mendukung hak-hak Palestina. Peran negara-negara besar dalam konflik ini sangat penting, karena mereka seringkali mempengaruhi cara konflik ini diselesaikan atau dibiarkan berlarut-larut. Namun, dengan adanya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut, terutama terkait dengan pengaruh Iran dan kebijakan luar negeri AS, konflik ini cenderung berlarut-larut tanpa ada solusi yang jelas. Semua ini memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat, sementara dunia internasional terus terpecah dalam mendukung satu pihak atau yang lainnya. Secara keseluruhan, konflik Israel-Hamas adalah hasil dari beragam faktor yang saling bertautan, mulai dari klaim teritorial yang bertentangan, perjuangan politik, hingga perbedaan ideologi yang sangat mendalam. Meskipun ada upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk perjanjian Oslo yang sempat memberi harapan, hingga kini tidak ada solusi yang memadai untuk mengakhiri perang ini secara permanen. Setiap kali ada gencatan senjata, ketegangan baru selalu muncul, dan kekerasan kembali meletus. Ketegangan yang terus-menerus ini tidak hanya mempengaruhi Palestina dan Israel, tetapi juga memberi dampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah dan bahkan dunia internasional. Setiap kali kekerasan meningkat, seluruh dunia akan terfokus pada Gaza, dengan harapan agar tidak terjadi perang besar. Namun kenyataannya ketegangan terus berlanjut, dan dampaknya semakin mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Konflik Israel-Hamas seringkali dianggap sebagai masalah yang terbatas pada wilayah Timur Tengah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik dan militer di kawasan tersebut semakin melibatkan negara-negara besar di luar Palestina dan Israel. Salah satu peristiwa terbaru yang mengejutkan dunia adalah serangan terhadap pasukan militer Amerika Serikat, AS, oleh pasukan Yaman yang didukung oleh Iran. Untuk memahami latar belakang serangan ini dan keterlibatan negara-negara besar lainnya, kita perlu menggali lebih dalam mengenai alur peristiwa yang mengarah pada situasi tersebut.
Ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai negara dengan kepentingan yang seringkali bertentangan. Amerika Serikat, sebagai kekuatan besar dengan pengaruh besar di kawasan ini, memiliki hubungan yang rumit dengan banyak negara di Timur Tengah. Salah satu sekutu utama AS di wilayah ini adalah Israel, yang mendapat dukungan penuh dari AS baik secara militer, diplomatik, maupun ekonomi. Israel dan AS memiliki hubungan yang sangat erat dalam menghadapi ancaman yang datang dari kelompok-kelompok yang dianggap teroris, seperti Hamas dan Hizbullah, serta dari negara-negara yang dianggap sebagai musuh bersama, seperti Iran. Iran, di sisi lain, telah lama menjadi kekuatan regional yang menentang pengaruh AS di Timur Tengah. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran telah mengubah orientasi politiknya menjadi lebih anti-Barat, dengan fokus pada pembentukan sebuah sistem pemerintahan yang berbasis pada hukum syariah dan nilai-nilai Islam. Salah satu kebijakan utama Iran adalah mendukung kelompok-kelompok militan di seluruh Timur Tengah yang berjuang melawan kekuatan Barat dan sekutunya, termasuk Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan pasukan Houthi di Yaman. Yaman, negara yang terletak di ujung selatan Semenanjung Arab, telah terperosok dalam perang saudara sejak 2014. Konflik ini melibatkan dua faksi utama. Pasukan yang loyal kepada pemerintahan yang diakui secara internasional yang dipimpin oleh Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi, dan kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Kelompok Houthi yang sebagian besar berasal dari kelompok Syiah Zaidi telah mendapat dukungan dari Iran, baik dalam hal pelatihan militer, persenjataan, dan dukungan politik. Sementara itu, koalisi pimpinan Saudi, yang didukung oleh AS dan negara-negara Arab lainnya, telah terlibat dalam intervensi militer di Yaman untuk mencoba menggulingkan Houthi dan mengembalikan pemerintahan Hadi. Pada tahun 2025, ketegangan yang sudah berlangsung di kawasan ini mencapai titik didih baru. Pasukan militer AS yang ditempatkan di Timur Tengah, khususnya di beberapa pangkalan di Irak dan Suriah, mulai menjadi sasaran serangan dari kelompok yang didukung oleh Iran. Salah satu serangan terbesar yang terjadi adalah serangan roket terhadap pangkalan militer AS di wilayah yang dikuasai oleh pasukan yang bersekutu dengan Iran, yaitu kelompok Houthi yang didukung oleh Iran di Yaman. Serangan ini memicu respon keras dari pihak AS, yang menuding Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan ini bukanlah insiden pertama yang melibatkan pasukan AS di kawasan tersebut. Sejak AS meningkatkan kehadirannya di Timur Tengah pasca serangan 11 September 2001, serangan terhadap pasukan AS oleh kelompok yang berafiliasi dengan Iran, termasuk pasukan pro-Iran di Irak dan Suriah, sudah menjadi kejadian yang relatif sering. Namun, serangan terhadap pasukan AS di Yaman ini memiliki dampak yang lebih luas, karena menandakan bahwa Iran semakin berani mengambil langkah yang lebih langsung untuk mengancam kepentingan AS di kawasan ini. Serangan terhadap AS oleh kelompok yang didukung Iran ini juga menunjukkan betapa dalamnya keterlibatan Iran dalam konflik-konflik regional. Iran tidak hanya terlibat dalam perang di Suriah dan Irak melalui dukungannya terhadap pasukan-pasukan militan, tetapi juga terlibat dalam perang saudara di Yaman, yang pada gilirannya membawa dampak langsung pada AS dan sekutunya. Ketegangan ini semakin memperburuk hubungan AS dengan Iran, yang sudah tegang sejak penarikan AS dari Kesepakatan Nuklir Iran, JCPOA, pada 2018 dan penerapan sanksi-sanksi ekonomi yang ketat. Iran, dengan kekuatan militernya yang relatif terbatas namun sangat strategis, telah membangun jaringan aliansi dengan berbagai kelompok militan di seluruh Timur Tengah. Salah satu tujuan utama Iran dalam mendukung kelompok-kelompok seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi adalah untuk menciptakan jalan sutra perlawanan, Axis of Resistance, yang bertujuan untuk melawan dominasi AS dan sekutunya di kawasan tersebut. Dengan dukungan ini, Iran berusaha menantang hegemoni AS di Timur Tengah, sekaligus menjaga agar pengaruhnya tetap kuat di kawasan yang kaya akan sumber daya alam ini. Di sisi lain, Iran juga menganggap AS sebagai ancaman utama terhadap kestabilan dan kemerdekaan politik di kawasan. Oleh karena itu, Iran berusaha untuk memperkuat posisi strategisnya dengan memperluas pengaruhnya melalui dukungan kepada kelompok-kelompok militan yang secara langsung atau tidak langsung menantang pengaruh AS. Dukungan terhadap Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman adalah bagian dari kebijakan luar negeri Iran yang lebih besar untuk menciptakan kawasan yang dapat mengimbangi kekuatan Barat. Salah satu aspek yang menambah kompleksitas dalam hubungan Iran dengan kelompok-kelompok ini adalah cara mereka beroperasi secara langsung atau melalui proksi. Iran menggunakan kelompok-kelompok ini untuk melawan Israel, AS, dan negara-negara Arab Sunni seperti Arab Saudi, yang juga menjadi musuh Iran di kawasan. Oleh karena itu,
Serangan terhadap pasukan AS oleh kelompok yang didukung oleh Iran di Yaman menunjukkan betapa besar pengaruh Iran dalam mempengaruhi jalannya konflik-konflik regional. Yaman, yang selama ini dipandang sebagai negara yang relatif terpinggirkan dalam geopolitik internasional, kini menjadi medan pertempuran yang sangat penting dalam persaingan kekuatan global. Konflik saudara yang berlangsung di Yaman antara pasukan Houthi yang didukung Iran dan pemerintahan yang diakui secara internasional, yang didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi, memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada yang dibayangkan banyak orang. Negara-negara besar seperti AS, Inggris, dan Prancis mendukung koalisi pimpinan Saudi, sementara Iran mendukung Houthi sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperluas pengaruh di kawasan. Sejak 2015, koalisi pimpinan Saudi telah melakukan serangan udara besar-besaran terhadap posisi-posisi Houthi di Yaman. Namun, serangan-serangan ini tidak hanya menargetkan pasukan Houthi, tetapi juga menargetkan infrastruktur sipil, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang besar di kalangan warga sipil. Hal ini memicu kritik internasional terhadap Saudi dan negara-negara yang mendukung mereka, sementara Iran terus memperkuat posisinya di Yaman dengan menyediakan senjata dan pelatihan kepada kelompok Houthi. Keterlibatan Iran di Yaman juga penting dalam konteks hubungan Iran dengan negara-negara besar lainnya. Dukungan Iran terhadap Houthi seringkali dianggap sebagai bagian dari kebijakan Iran untuk memperkuat posisi strategisnya di kawasan dan menantang kekuatan Saudi, yang merupakan musuh utama Iran. Di sisi lain, keterlibatan AS dan negara-negara Barat dalam koalisi pimpinan Saudi menunjukkan bahwa Yaman kini menjadi medan persaingan antara dua kekuatan besar di kawasan ini, Iran dan Arab Saudi, dengan AS mendukung Saudi dan Iran mendukung Houthi. Serangan terhadap pasukan AS oleh kelompok yang didukung oleh Iran di Yaman adalah salah satu contoh betapa ketegangan di kawasan ini dapat berdampak pada kepentingan global. Ketika pasukan AS diserang, hal ini tidak hanya melibatkan AS dan Iran, tetapi juga membawa dampak besar bagi stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Ketegangan ini memperburuk hubungan internasional, memperburuk ketegangan antara negara-negara besar, dan semakin memperumit usaha untuk mencari solusi damai. Serangan ini juga menunjukkan bahwa konflik yang dimulai dengan perbedaan ideologi dan klaim teritorial, seperti yang terjadi dalam konflik Israel-Hamas, tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang langsung terlibat, tetapi juga melibatkan banyak negara dengan kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks ini, kita melihat bahwa perang di Yaman dan konflik Israel-Hamas adalah bagian dari gambaran yang lebih besar mengenai ketegangan global yang sedang berlangsung di kawasan ini. Serangan terhadap pasukan AS di Yaman yang didukung oleh Iran menunjukkan betapa kompleksnya situasi di Timur Tengah. Keterlibatan negara-negara besar, seperti AS dan Iran, dalam konflik-konflik di kawasan ini semakin memperburuk ketegangan internasional, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas global. Konflik ini bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga soal bagaimana kepentingan negara-negara besar berinteraksi dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan di kawasan yang sangat strategis ini. Ketegangan yang meningkat ini mungkin akan membawa dampak jangka panjang bagi keamanan dan politik global, dengan banyak pihak yang terlibat dan berbagai agenda yang saling bertentangan. Satu hal yang pasti adalah, ketegangan ini tidak akan mudah diselesaikan tanpa adanya upaya yang lebih besar untuk mencari solusi diplomatik yang komprehensif. Israel Defense Forces, IDF, adalah angkatan bersenjata negara Israel yang bertugas untuk melindungi negara tersebut dari ancaman eksternal dan internal. Sebagai satu-satunya pasukan militer yang dimiliki Israel, IDF memiliki berbagai unit dan komponen yang terlibat dalam peran keamanan yang sangat luas, mulai dari pertahanan udara, serangan darat, hingga pertempuran intelijen. IDF juga berperan dalam mengatur kebijakan keamanan internal, termasuk pengawasan terhadap wilayah Palestina yang dikuasai, serta memastikan pengendalian atas daerah-daerah yang rentan terhadap ancaman, seperti Gaza. Seiring dengan evolusi konflik Israel-Hamas, IDF tidak hanya bertugas sebagai penjaga perbatasan, tetapi juga menjadi salah satu alat utama yang digunakan oleh pemerintah Israel untuk menjalankan kebijakan militer dan politik terhadap Gaza. Selama bertahun-tahun, IDF telah terlibat dalam berbagai operasi militer besar di Gaza, dengan tujuan untuk menghancurkan infrastruktur Hamas yang mereka anggap sebagai ancaman teroris. Beberapa operasi besar yang dilakukan oleh IDF termasuk Operasi Chastlit 2008 hingga 2009, Operasi Pillar of Defense 2012, dan Operasi Protective Edge 2014, yang semuanya bertujuan untuk membatasi serangan roket dari Hamas dan menghancurkan jaringan teroris Hamas. Namun, meskipun IDF sering diidentifikasi sebagai bagian dari mesin militer negara Israel yang kuat,
terdapat dinamika yang lebih kompleks di dalam tubuh IDF itu sendiri. Banyak anggota IDF, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun, memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan militer Israel, terutama terkait dengan tindakan terhadap Gaza dan Palestina secara umum. Dalam beberapa kasus, anggota IDF mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan keras yang dilakukan oleh negara mereka terhadap warga sipil Palestina, serta kebijakan yang dianggap terlalu agresif dalam menghadapi ancaman dari kelompok seperti Hamas. Meskipun mungkin tampak paradoksal, ada laporan yang menunjukkan bahwa beberapa anggota IDF bahkan secara terbuka mengkritik kebijakan militer Israel dalam menghadapi Hamas, meskipun mereka adalah bagian dari pasukan yang terlibat langsung dalam pertempuran tersebut. Ini seringkali menjadi sumber ketegangan internal dalam tubuh IDF, dan menjadi bagian dari narasi yang lebih besar mengenai etika perang dan perlindungan terhadap warga sipil. Beberapa tentara IDF yang terlibat dalam operasi-operasi militer besar melawan Hamas telah mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan metode yang digunakan dalam pertempuran, yang seringkali menargetkan wilayah yang padat penduduk, seperti Gaza. Di beberapa kesempatan, anggota IDF yang pernah bertugas di Gaza mengkritik penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil Palestina. Mereka sering berpendapat bahwa operasi militer tersebut lebih menargetkan efek psikologis terhadap penduduk Gaza daripada sekadar menghancurkan infrastruktur Hamas. Meskipun IDF memiliki mandat untuk melindungi Israel dan menghancurkan Hamas, para tentara yang memiliki pandangan kritis ini berpendapat bahwa metode yang digunakan terkadang melanggar prinsip-prinsip etika perang yang mengharuskan perlindungan terhadap warga sipil. Sebagai hasilnya, beberapa anggota IDF bahkan membentuk kelompok-kelompok yang mengadvokasi untuk mengakhiri operasi militer yang mereka anggap tidak sesuai dengan hukum internasional dan moralitas. Selain itu, ada juga pernyataan dari beberapa anggota IDF yang mengkritik cara pemerintah Israel dalam mengelola perang melawan Hamas, dengan menganggap bahwa pemimpin politik Israel lebih fokus pada tujuan jangka pendek dalam menghancurkan Hamas tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Beberapa mantan anggota IDF bahkan bergabung dengan kelompok-kelompok perdamaian yang mengecam tindakan militer Israel di Gaza dan menyerukan solusi politik untuk konflik ini. Bagaimana bisa IDF yang berfungsi untuk membela negara Israel, secara bersamaan mengeluarkan kritik terhadap kebijakan Israel? Fenomena ini mungkin membingungkan bagi banyak orang, tetapi ia mencerminkan adanya ketegangan internal di dalam tubuh militer Israel itu sendiri. Sebagai negara yang menghadapi ancaman dari Hamas, Hezbollah, dan negara-negara tetangga lainnya, Israel seringkali menghadapi dilema moral yang sulit dalam menjalankan kebijakan pertahanan dan luar negerinya. Banyak kritik terhadap kebijakan militer Israel berfokus pada dua masalah utama. Pertama, dampak negatif dari serangan militer terhadap kehidupan warga sipil Palestina di Gaza, yang seringkali terjebak dalam konflik yang lebih besar yang tidak mereka pilih. Kedua, rasa frustrasi di kalangan warga sipil dan tentara Israel sendiri, mengenai siklus kekerasan yang tampaknya tidak pernah berujung, yang justru memperburuk hubungan antara Israel dan Palestina serta negara-negara tetangga. Pernyataan yang mengutuk Israel ini berasal dari berbagai lapisan dalam masyarakat Israel, termasuk anggota aktif IDF, mantan tentara, dan bahkan mereka yang berada di sektor-sektor yang lebih tinggi dalam pemerintahan militer. Ada kelompok dalam IDF yang merasa bahwa Israel seharusnya mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan tidak agresif dalam menghadapi Hamas, dengan harapan dapat membuka jalan untuk dialog dan perdamaian yang lebih berkelanjutan. Kritik terhadap kebijakan militer Israel seringkali datang dari mereka yang merasakan langsung dampak dari operasi militer ini, baik sebagai tentara yang terlibat dalam pertempuran, atau sebagai warga negara Israel yang merasa bahwa tindakan keras ini hanya memperburuk situasi. Beberapa mantan pejabat IDF dan bahkan pejabat pemerintah Israel yang lebih liberal sering berpendapat bahwa negara Israel perlu meninjau ulang strategi perangnya, dan mencari cara untuk menghindari pertempuran besar yang tidak perlu. Mereka menyarankan bahwa Israel perlu mencari solusi yang lebih diplomatis dan berusaha untuk meredakan ketegangan dengan Palestina, daripada mengandalkan kekuatan militer semata. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa hanya dengan negosiasi dan pengakuan terhadap hak-hak Palestina, perdamaian yang lebih abadi dapat tercapai. Ketegangan antara IDF yang mengutuk kebijakan Israel dan pemerintahannya sendiri, menunjukkan adanya perpecahan internal yang serius dalam tubuh militer dan masyarakat Israel. Ketegangan ini memperburuk pandangan internasional terhadap Israel, karena semakin banyak orang yang percaya bahwa kebijakan militer Israel selama bertahun-tahun telah mengarah pada eskalasi konflik yang tidak terkendali. Dalam hal ini,
Peran IDF dalam memerangi Hamas dan kebijakan Israel terhadap Palestina menjadi subjek perdebatan yang semakin rumit di kalangan masyarakat internasional. Di sisi lain, keberadaan anggota IDF yang mengkritik kebijakan Israel juga memiliki dampak dalam mempengaruhi pandangan masyarakat Israel sendiri. Mereka yang mengutuk kebijakan militer ini mencoba untuk membuka mata warga Israel terhadap realitas situasi yang dihadapi oleh Palestina, serta dampak dari kebijakan militer mereka terhadap hak asasi manusia dan perdamaian global. Beberapa kelompok tersebut bahkan meluncurkan kampanye untuk mendorong pemerintah Israel agar lebih bersikap adil dalam menghadapi Palestina, dengan menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan dan mencari jalan perdamaian yang lebih damai. Namun, masalah ini tidak mudah diselesaikan. Pemerintah Israel seringkali menanggapi kritik ini dengan menunjukkan bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit, di mana keamanan negara Israel menjadi prioritas utama. Ketegangan ini menggambarkan ketidakmampuan pemerintah Israel dalam menemukan solusi yang memuaskan semua pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fenomena di mana IDF membela Hamas sambil mengutuk kebijakan Israel menunjukkan adanya ketegangan internal yang mendalam dalam tubuh militer Israel. Meskipun IDF memiliki mandat untuk mempertahankan Israel dari ancaman eksternal, beberapa anggota IDF merasa bahwa kebijakan militer Israel terlalu agresif dan merugikan warga sipil. Kritikan ini mencerminkan adanya perubahan dalam pandangan beberapa individu dalam militer yang merasa bahwa pendekatan yang lebih diplomatis dan manusiawi perlu diadopsi untuk menghadapi konflik Israel-Palestina yang terus berkepanjangan. Konflik ini bukan hanya soal perbedaan politik, tetapi juga tentang bagaimana prinsip etika dan moralitas dalam perang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Jadi, teman-teman, konflik ini bukan hanya soal Israel dan Hamas saja, tapi sudah melibatkan banyak negara besar dengan kepentingannya masing-masing. Semua ini membuat kita bertanya-tanya, apakah kita sedang berada di ambang perang besar, atau ada solusi yang sedang dicari di balik layar? Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus like dan subscribe, agar kamu tetap up to date dengan berita terbaru seputar konflik ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua selalu diberi kedamaian dan keselamatan. Sampai jumpa di video berikutnya.